Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua tetap diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi adapun materi kita pada hari ini yaitu terkait dengan kurban dan akikah. Ya, jadi ruang lingkup yang nantinya akan kita bahas terkait dengan pembahasan kita yaitu kurban dan akikah. Sana ada dua pembahasan. Yang pertama ada kurban, yang kedua ada akikah. Adapun materi-materi pada kurban, yang pertama nanti kita akan coba kupas tentang hukum. Bagaimana hukum kurban, bagaimana sejarah kurban, kemudian ketentuan-ketentuan pada kurban. Selanjutnya bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban. Dan terakhir adalah pemanfaatan daging kurban. Anakku semua, coba tolong diamati gambar berikut dulu, ya. Gambar yang ada di sana, tolong diamati dulu. Nah, setelah mengamati gambar, ya, kira-kira apa gambaran yang ada di benak anak-anakku semua? Di pikiran anakku semua apa kira-kira? Karena kita membahas masalah kurban, sudah barang tentu yang gambar di sana adalah hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban, yaitu ada sapi, ada kambing, ya, ada unta dan lain sebagainya. Kemudian ada daging dan bagaimana cara pembagian daging tersebut. Jadi pertama terkait dengan pengertian kurban. Kurban dari ditinjau dari segi bahasa artinya qarub, artinya dekat. Kemudian yang kedua, kurban artinya menurut istilah yaitu hewan yang disembelih dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan ketentuan waktu yang tertentu. Jadi kurban itu penyembelihan hewan tertentu. Tidak semua hewan bisa dijadikan hewan kurban. Ada hewan-hewan tertentu yang bisa dijadikan hewan kurban, seperti sapi, unta, ataupun domba atau kambing. Dan itu pun ada ketentuan dan syaratnya. Syaratnya yang mana hewan tersebut, kambing tersebut, sapi tersebut ada umurnya. Kemudian dari segi fisiknya juga harus bagus-bagus dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan hukum kurban. Hukum kurban, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Latar belakang terjadinya ibadah kurban. Ibadah kurban sejarahnya pertama kali yaitu pada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang mana beliau bermimpi, ya, untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ketika bangun dari tidurnya, beliau menceritakan mimpinya kepada putra beliau. Lalu apa kata putra beliau Nabi Ismail? Kalau memang itu mimpimu ya wahai ayahandaku, itulah perintah dari Allah, maka laksanakanlah. Sungguh aku ikhlas, ridha terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun dilaksanakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Tetapi karena izin Allah, ketika akan menyembelih putra beliau, ya, penyembelih itu diganti oleh Allah berupa domba. Itulah sejarah awal mula kurban, ya.
Jadi yang selanjutnya yaitu waktu tempat penyembelihan kurban. Kapan pelaksanaan kurban dilaksanakan? Kurban itu dilaksanakan yaitu sejak selesai solat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Nah, yang biasa kita sebut dengan hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ya, itulah waktu ketentuan pelaksanaan daripada pelaksanaan kurban. Ketentuan selanjutnya itu hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatin al-an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa bassiril mukhbitin." Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan menyembelih kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka ialah Tuhanmu yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepada Tuhanmu. Sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemanfaatan daging kurban. Jadi daging kurban itu setelah disembelih seperti pada gambar tadi, daging kurbannya dibagi dalam bentuk mentah. Itu daging kurban. Lagi sekali, pembagian daging kurban itu dalam bentuk daging mentah. Adapun komposisinya, yaitu yang pertama, sepertiganya untuk orang yang berkurban boleh dan keluarganya juga boleh. Kemudian sepertiga lagi untuk fakir miskin, dan sepertiga lagi untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Nah, lalu bagaimana kalau kurban itu dinazarkan? Kurban itu setelah diniatkan atau dinazarkan. Nah, jadi apabila kurbannya hewan yang dinazarkan, maka daging kurban tersebut diberikan kepada fakir miskin. Orang yang kurban tidak boleh mengambil daging kurban tersebut walaupun sedikit. Itu perbedaannya Kalau sudah diniatkan untuk nazar, berarti tidak boleh diambil. Akan tetapi kalau tidak pernah diniatkan kurbannya sebagai nazar, maka boleh orang yang mengurbankan itu mendapatkan bagian daripada hewan yang dikurbankan. Lalu sunnah dalam menyembelih. Dalam menyembelih hewan kurban itu disunnahkan untuk membaca basmalah, membaca salawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, dan menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya. Selanjutnya, memotong pada pangkal leher serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Selanjutnya, apa lagi yang disunahkan ketika menyembelih? Kita disunahkan untuk takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah kurban. Apa hikmah kurban? Yang pertama, bagi orang yang berkurban. Ada dua, Yang pertama bagi orang yang berkurban, dan yang selanjutnya bagi penerima daging kurban. Nah, yang pertama bagi orang yang berkurban, hikmahnya adalah menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya yang terakhir adalah mewujudkan tolong-menolong, kasih mengasihi, dan memupuk rasa solidaritas kepada saudara di sekitar kita. Itulah hikmah bagi orang yang melakukan kurban. Kemudian bagi orang yang menerima daging kurban, yang pertama hikmahnya adalah menambah keimanan sama. Kemudian bertambah semangat dalam hidupnya. Karena yang menerima daging kurban itu biasanya adalah orang-orang terdiri fakir miskin, orang-orang yang tidak berada dan lain sebagainya. Sehingga dengan dia menerima daging kurban, maka dia akan menambah semangatnya dalam beribadah kepada Allah, memupuk semangat kecintaan kepada sesamanya. Kemudian hikmah bagi kepentingan umum, bagi kepentingan umum, yaitu memperkokoh tali persaudaraan.
Karena